Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna dan kami jadikan al-laila malam wan nahara dan siang. Ayat ini dua tanda yang menunjukkan kekuasaan kami, kekuasaan Allah. Wa mahawna maka kami hapus ayat al-laili, tanda malam, malam yang sebagai tanda tadi dihapus dari cahayanya sehingga jadi gelap supaya umat manusia ini bisa tidur, bisa tenang untuk bisa tidur karena biar istirahat. Wa ja'alna dan kami jadikan ayat al-laili, ayat siang, mubsiratan terang benderang, litabtaghu supaya kalian mencari pada ayat siang itu, pada waktu siang, fadlan anugerah mir rabbikum dari Tuhan kalian dengan berusaha. Jadi siang itu untuk usaha, kerja, kemudian malam untuk istirahat. Walita'alamu dan supaya kalian mengetahui dengan kedua ayat tadi yaitu siang dan malam. Adadas sinina, jumlahnya tahun-tahun. Wal hisab dan hitungan, maksudnya hitungan waktu-waktu ini sebulan, 2 bulan, seminggu, satu Jumat, 2 Jumat, sepekan, 2 pekan. Wa kulla syai'in dan segala wa kulla syai'in dan aku jelaskan segala sesuatu. Fasalnahu yaitu aku jelaskan segala sesuatu tafsilan dengan sejelas-jelasnya. Semua segala sesuatu yang butuh untuk dijelaskan semuanya oleh Allah. Wa kullu insanin dan setiap manusia alzamna aku tetapkan kepada setiap manusia ta'irahu amalan dia atau tulisan dia. Karena ta'irah itu dikatakan ta'irah itu orang-orang zaman dulu itu kalau mau amal, ta'ir itu kok dikatakan amal, kalau mau amal itu melihat burung dulu. Kalau lihat burung itu nanti terbang ke kanan jadi amal. Kalau lihat burung terbang ke kiri enggak jadi amal. Itu sehingga amalan itu dikatakan sebagai ta'ir itu awalnya begitu itu. Orang dulu, orang jahiliyah dulu. Fi unuqihi di dalam fi unuqihi di leher mereka, maksud di diri mereka, tapi dikatakan sebagai unuk. Maksudnya adalah karena leher itu adalah tempat yang paling tepat untuk menetapkan sesuatu. Itu kalau kita membuat barang, naruhnya juga di leher. Kita membuat kalung, naruhnya di leher. Apa-apa naruhnya juga di leher. Maka yang paling alzamnahu fi unuqihi, aku tetapkan di lehernya, kayak aku pikulkan di lehernya. Ada. Sapi juga mau mikul gerobak itu ditaruhnya di lehernya, bukan di buntutnya. Nah, di lehernya. Nanti itu tukang yang narik gerobak itu juga nanti ada talinya ditaruhnya di lehernya. Nah, kasihnya ditaruh di leher itu. Karena leher itu tempat mengangkat itu. Nanti ini termasuk bahasa yang tinggi ya. Wa kullu syai'in dan kepada insanin dan kepada setiap manusia alzamnahu aku tetapkan kepada setiap manusia ta'iru amalan dia fi unuqihi di dalam lehernya. Wa nukhriju dan kami keluarkan lahu bagi setiap manusia yaumal kiamat pada hari kiamat kitaban kitab yang tidak ditulisi amalan dia nanti. Semua dikasih kitab. Yalqahu yang dia akan mendapati kitab itu, akan temui kitab itu. Mangsyuran yang disebar, kitab itu disebar semuanya. Setiap manusia akan mendapatkan kitab amalan dia sendiri.
Kemudian dikatakan kepada mereka, kepada setiap manusia, Iqra' kitabak, Iqra', bacalah kitabaka, tulisan amalmu, kafa sudah cukuplah binafsika dengan dirimu sendiri, al-yawma hari ini, alaika atas dirimu sendiri, hasiban orang yang menghisab, yang menghitung sendiri sana. Jelas kan? Kamu sudah banyak kesalahan. Atau banyak. Dan nanti akan baca sendiri-sendiri. Man bareng siapa ihtada yang mengambil petunjuk sebagai amalannya, mengambil petunjuk, fa innama yahdati, maka hanyalah dia itu mengambil petunjuk li nafsihi, untuk dirinya. Karena pahalanya dia mengambil petunjuk untuk diamalkan itu adalah untuk diri sendiri. Paman barang siapa dhalla yang tersesat atau mengambil jalan kesesatan juga boleh. Man dhalla, barang siapa dhalla yang tersesat, fa innama yadhillu, maka hanyalah dia itu tersesat alaiha, atas diri sendiri. Maksudnya yaitu dosanya tersesat itu akan mengenai diri sendiri saja. Mengikuti jalan yang kesesatan, maka dia hanyalah mencelakakan diri sendiri. Wala taziru, dan tidak menanggung, wala tinaziru, dan tidak menanggung dosa, waziratun, orang yang menanggung dosa atau orang yang berdosa. Wala taziru, dan tidak menanggung dosa, waziratun, orang yang berdosa, wizra ukhra, dosanya orang lain. Orang itu dosa sendiri-sendiri ditanggung sendiri-sendiri. Tidak seperti orang-orang Nasrani itu sekarang yang mereka mengatakan bahwa ada dosa abadi, dosa keturunan katanya. Jadi mbah-mbah dulu pernah dosa, maka itu ditanggung sama anak cucunya. Enggak ada lah seperti itu. Siapa yang salah yang dosa, masa enggak salah dosa? Itu enggak benar yang seperti itu. Dosanya orang tua, yaitu ya kena orang tua. Dosanya kita ya kena orang kita, tidak akan kena anak kita. Ya semuanya, setiap seorang menanggung dosanya dia sendiri-sendiri. Ini juga menolak fahamnya orang-orang Nasrani sekarang itu. Wama kunna, dan tidaklah kami, karena mereka menanggung dosa, maka bagaimana supaya mereka tidak dosa? Tuhannya disalib, biar tidak dosa. Dan untuk menebus dosa. Dosa siapa? Dosa hambanya. Maksudnya Tuhannya disalib untuk menanggung dosa hambanya. Hamba siapa? Hambanya Tuhan. Tuhannya disalib, nanggung dosa hambanya. Dosa sama siapa? Tuhannya. Muter-muter gimana ya? Nah kalau Tuhan pengen mengampuni, udah gak apa-apa, gitu saja selesai kan? Bagaimana Tuhan mau mengampuni? Oh ya kamu banyak dosa ya, sekarang aku saliblah saya. Konyol lucu kan? Itulah namanya dhol itu. Orang yang tersesat, tidak ngerti kebenaran. Orang tersesat itu orang bingung gitu. Menanggung dosa sama siapa? Jadi kita ini harus bersyukur karena itu Tuhan kita telah berkorban untuk menanggung dosa kita. Jadi kalau nanti Tuhannya itu mau disalib, itu rame-rame dibantu orang-orang kafir untuk menyalib Tuhannya. Ayo cepat supaya dosa kita habis, ayo salib saja Tuhan ini, gitu. Aneh, itulah orang aneh. Hadanam atas sehingga kami memakuna, dan tidaklah kami mu'adzibina, orang yang mengazab seseorang, hatta nab'atsa, sehingga kami bangkitkan rasulan, seorang utusan yang menyampaikan dakwah kepada mereka. Jadi yang paling penting itu sampaikan dakwah. Jadi dakwah itu kalau sudah sampai orang kafir itu kamu dakwah, orang Islam dakwah semuanya. Orang kafir sudah tahu mengenai Islam ini, kalau mereka itu kalau tidak masuk Islam, nanti Allah sendiri yang akan mengurus mereka. Makanya Allah sendiri yang akan mengurus mereka. Nabi Nuh sampaikan dakwah kepada orang kafir, yang ngurus kaumnya Nabi Nuh ya Allah sendiri, dibersihkan dari muka bumi.
Ini Namrud dikasih dakwah sama Nabi Ibrahim, tidak mau. Ya, Allah sendiri yang mengurus, dibersihkan dari muka bumi Namrud. Ini Fir'aun didakwahi sama Nabi Musa alaihissalam. Kalau belum didakwahi nanti nggak hancur, nggak bisa hancur. Itu. Makanya dakwah ini adalah alasan Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan satu kaum. Kalau menerima akan dihancurkan oleh Allah. Kalau menerima akan dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak menerima ya akan dihancurkan oleh Allah. Ama kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, seorang utusan yang mendakwahkan agama kepada mereka. Nah, ini juga seperti itu. Orang maksiat akan terus saja kamu dakwahi, kok tidak berhenti, Allah sendiri akan urus. Seperti wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibum adzaban syadida itu. Walamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', akhirnya ada orang maksiat didakwahi, ada orang yang malas dakwah, biarkan aja, biar nanti diadab oleh Allah. Yang enggak, ma'dziratan iqalu ma'dziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun, mesti harus didakwahi. Karena ini adalah perintah Allah dan kami nanti akan bisa memberi alasan kepada Allah, aku sudah dakwahi ya Allah. Dan juga kami mengharapkan mereka jadi tobat, jadi orang yang takwa. Itu kewajiban. Dakwah itu kewajiban, nggak boleh berhenti. Tetapi ketika dakwah sudah sampai, kemudian mereka tidak mau berhenti bermaksiat, falamma nasu ma dzukiru bihi, telah melalaikan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Yang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang mereka mau berdakwah. Yang enggak diselamatkan oleh Allah. Jadi dakwah ini senjatanya para anbiya ini sebetulnya. Tidak perlu bom atom, enggak perlu itu. Itu dunia itu pernah diratakan bersih sama Allah dengan dakwah. Jika sudah didakwahi sudah selesai. Nanti Allah yang akan menyelesaikan sendiri. Itu makanya penting menyampaikan agama ini, sampaikan lagi, dan lagi. Maka seperti apa cara menyampaikan? Ya laila wa nahara. Inni ta'autu qaumi laila wa nahara, siang dan malam sampaikan lagi. Siang jauhlah, malam jauhlah, siang jauhlah, malam jauhlah, siang khususi, malam khususi. Ya seperti itu. Wa idza aradna, bila mana kami telah menginginkan an-nuhlika, untuk menghancurkan qaryatan, kampung, amarna, maka perintah mutrafiha, orang-orang yang berhidup mewah di dalam kampung itu, kami perintah untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Fafasakum, maka mereka berbuat fasik fiha, di dalam kampung itu. Fahaqa, maka sudah semestinya, sudah berhak alaiha, atas kampung itu, al-qaulu, adab, perkataan adab, matilah kalian semuanya. Dammarnaha, maka kami hancurkan kampung itu, tadmiran, sehancur-hancurnya. Nanti orang itu kalau sudah datang dakwah itu berbahaya. Orang peringatan lagi, sampaikan lagi. Kok ini tidak diperhatikan, ini berbahaya. Allah sendiri akan maju. Jadi dakwah ini mempunyai khosiyah lebih hebat daripada Hizib Nasr. Itu dakwah ini sudah cerita, gak ada Hizib Nasr ya ini semuanya. Wah, dakwah ini ceritanya sudah pernah menghancurkan satu negeri, Fir'aun, menghancurkan negeri Namrud, menghancurkan satu kampung, kaum Lut, menghancurkan satu kampung lagi, kaumnya Nabi Shu'aib, menghancurkan raja-raja hancur, kampung-kampung hancur, negeri hancur, dunia hancur. Semuanya itu hanya dengan amalan dakwah. Ayyuhan nas qulu la ilaha illa tuflihu. Ikut selamat
nggak ikut ajur. Aslinya kan begitu. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم وعس بهم سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.